Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak soli dan soliha? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini Ustazah mau bercerita tentang Nabi Muhammad. Iya, tentang Nabi Muhammad dari mulai kelahiran Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad diasuh oleh kakek dan pamannya. Nah, sebelum Ustazah mulai bercerita, Ustazah mau mengajak anak-anak soli dan soliha untuk mengulang Asmaul Husna yang telah kita hafalkan. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang, Al-Malik yang Maha Merajai, Al-Quddus yang Maha Suci, As-Salam yang Maha Memberi Keselamatan, Al-Mu'min yang Maha Memberi Keamanan, Al-Muhaimin yang Maha Mengawasi. Alhamdulillah, kita sudah mengulang Asmaul Husnanya. Sekarang Ustazah mulai bercerita ya. Bismillah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal atau 22 April pada tahun 571 Masehi. Tepatnya yaitu pada tahun gajah. Teman-teman, ada yang tahu tidak kenapa disebut tahun gajah? Iya, Masya Allah, karena pada saat kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada tentara bergajah yang datang ke Mekah. Mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Maka pada tahun itu disebut dengan tahun gajah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim. Teman-teman, ada yang tahu tidak yatim itu apa? Yatim itu yaitu ayah atau abinya telah meninggal dunia. Ayah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu yang bernama Abdullah telah meninggal dunia di negeri Syam. Saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan lahir, kakek Nabi Muhammad yaitu Abdul Muthalib sangat gembira mendengar bahwa cucunya akan lahir ke dunia. Lalu kakek Nabi Muhammad memberinya nama Muhammad. Saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecil, beliau diasuh oleh ibu dan kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Nabi Muhammad SAW itu bangsa Arab mempunyai kebiasaan untuk mencari wanita dari desa untuk menyusui anak-anak mereka. Lalu Nabi Muhammad SAW pun disusui oleh Halimah binti Zu'aib As-Sa'diyah. Dan pada saat itulah Nabi Muhammad SAW tinggal bersama Halimah di desanya. Nabi Muhammad SAW tinggal di desa Halimah selama 2 tahun. Setelah 2 tahun, Nabi Muhammad SAW pun pulang ke rumah ibunya, yaitu yang bernama Aminah. Setelah Nabi Muhammad SAW pulang ke rumah ibunya, Nabi Muhammad pun kembali lagi tinggal bersama Halimah selama 4 tahun. Dan saat Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun, ibunya Aminah mengajak Nabi Muhammad SAW untuk berziarah ke makam ayahnya. Dan ketika pulang dari berziarah, ketika pulang, ibu Nabi Muhammad SAW
sakit dan akhirnya meninggal dunia di daerah Abwa. Sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Lalu Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Saat Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Abu Thalib, saat itulah Abu Thalib sangat menyayangi Nabi Muhammad SAW melebihi anak-anaknya. Abu Thalib selalu memberikan makanan istimewa untuk Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Nabi Muhammad SAW dewasa, Abu Thalib mengajaknya untuk berdagang ke negeri Syam. Dan ketika mereka sampai di daerah Busra, mereka bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Buhaira. Ketika itu, pendeta itu pun mengundang rombongan Abu Thalib untuk makan di rumahnya. Dan ketika itu, Buhaira melihat tanda kenabian pada tubuh Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya pendeta Buhaira itu pun meminta kepada Abu Thalib untuk mengajak Nabi Muhammad SAW pulang. Karena pendeta Buhaira takut orang-orang Yahudi akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan setelah itu pun Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad SAW untuk pulang ke Mekah. Nah, teman-teman soli dan solihah, kita sudah mendengarkan cerita tentang Nabi Muhammad. Insya Allah ceritanya akan kita sambung lagi ya. Sekian dari Ustazah, tetap semangat untuk menghafal dan murajaah di rumah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.